Shalom dan selamat pagi Pak Guru ucapkan kepada semua anak-anak Kristen kelas 4 CLC Pasir Putih Keningo yang hebat. Kita jumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada hari ini, hari Jumat tanggal 5 ya. Tanggal 5 kah? Tanggal 6 bulan 8 tahun 2021. Oke, kita sudah berada di pembelajaran ketiga. Ini pembelajaran ketiga. Seperti biasa, siapkan bukunya, siapkan Alkitabnya, kalian baca Alkitab ya. Oke, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, biarpun kalian berada di rumah, tapi Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan napas hidup dalam hidup kalian melihat kalian. Apakah kalian berdoa sungguh-sungguh atau tidak? Maka itu Pak Guru himbau supaya kalian berdoa sungguh-sungguh ya. Mari kita berdoa. Pak Guru pimpin. Oh Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada hari ini karena Engkau selalu baik dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur pagi ini karena kami kembali dipertemukan dalam pendidikan kelas online, pendidikan agama Kristen kelas 4. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami mau belajar. Tuhan pimpin, Tuhan tolong kami. Berikan kami hati yang mengerti akan setiap pembelajaran hari ini. Bukan saja kami simpan dalam hati kami, tetapi kami akan melakukannya dan mengaplikasikannya kepada sesama kami, kepada orang tua kami, kepada diri kami sendiri di rumah maupun orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita masuk dalam pembelajaran 3, Allah penolongku yang setia. Betul sekali, Tuhan itu adalah penolong yang setia. Walaupun Tuhan tuh kadang kalian tidak lihat loh. Misalnya kalian ini dekat-dekat mau jatuh nih. Oke, kan kalian minta tolong, Tuhan tolong, begitu kan. Ya, walaupun Tuhan itu tidak nampak oleh kasat mata kalian, tapi sesungguhnya Dia ada di situ memberi pertolongan dan mujizat dalam kehidupan kalian supaya kalian tertolong dari bahaya. Pak Guru mau tanya nih, dalam hal apa saja kalian biasa minta tolong? Dalam hal apa saja kalian membutuhkan pertolongan? Ayo. Ketika kalian sakit, ya kan? Ketika kalian kekurangan, minta tolonglah kepada Tuhan di dalam doa. Dalam hal apa saja lagi kalian minta tolong ya? Biasanya membutuhkan pertolongan. Ketika kalian dalam kecemasan, darurat, ya kan? Jangan lupa sebut Tuhan di dalam doamu, pasti Dia akan memberikan kalian pertolongan. Ini nih ada referensi ayatnya, nanti kamu baca di rumah. Kalau kamu baca di rumah kamu videokan saja ayat 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Walaupun kamu baca di rumah, harus baca di rumah habis ya sampai ayat 14, tapi untuk memendekkan video supaya jangan terlalu lama tuh video, baca satu ayat sajalah, baca satu ayat ya, supaya Pak Guru tahu ngamka yang kau buka itu Alkitab itu. Oke? Berdoa dan bernyanyi agar video kita jangan lama. Nanti kalian pilih salah satu lagu rohani saja deh di rumah dan nyanyikan ya. Nah, ini ada banyak pengantarnya nih, bagus sekali. Ada seseorang yang sakit kusta. Wah, ini dekat sekali sama maknanya dengan orang yang ada di dalam tokoh yang diceritakan dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14 ini, di mana ada seorang panglima yang kena sakit kusta. Nah, nanti kamu baca di sana, menarik sekali ceritanya itu. Oke, kita lanjutkan. Ada orang yang penyakit kusta, lalu begini. Nanti kamu habiskan baca di situ. Diskusikan, nah, enggak perlu ya. Kita baca dulu di sini. Bagaimana jika yang sakit kusta itu seorang panglima yang sangat berkuasa? Tuh, ada dalam 2 Raja-Raja 5 tuh. Akankah pengikutnya tetap
menemaninya atau justru meninggalkannya? Bagaimana? Apakah ini pengikutnya si panglima yang sakit kusta ini berlari bertampiarankah dia punya pengikut atau setia mengikutinya? Nanti kamu jawab di sini dan WhatsApp ke Pak Guru. Senang sekali tuh. Terus kita ke bagian B. Pernahkah kamu melihat atau mengunjungi seorang yang berpenyakit kusta? Iya. Pernahkah kamu melihat orang yang berpenyakit kusta? Kalau pernah jawab, kalau tidak pernah ya tidak apa. Bertanyalah kepada teman di sebelah kanan, sebelah kirimu. Oh ya, karena kita tidak di sekolah ya, tidak apa-apa lah ini. Ini tidak usah dijawab ya. Bagian B tidak usah dijawab. Karena rata-rata kalian Pak Guru tahu jarang yang ada penyakit kusta di sekelilingmu kan. Jadi bagian B tidak usah dijawab ya. Di sini saja di atas nih. Bagaimana? Oh ya, ini juga tidak perlu dijawab. Tabel 1 sampai 5 tidak perlu dijawab. Karena setahu Pak Guru tidak ada juga itu orang yang berpenyakit kusta di sekeliling rumahmu. Kita terus bagian C. Bacalah 2 raja-raja. Nah, sudah kamu baca tadi kan? Ini dicatat nih, sedikit ini. Satu paragraf ini kamu catat ya. Lepra atau kusta adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti di zaman Alkitab. Ada yang menular dan ada yang tidak dapat disembuhkan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Tetapi ada juga yang dapat disembuhkan. Mereka yang berpenyakit kusta biasanya diusir keluar kota dan tinggal di sebuah perkampungan yang dikucilkan dari lingkungannya. Inilah ini Naaman, seorang panglima Aram. Ingat tuh kalau Pak Guru tanya nanti, siapa di dalam kitab 2 Raja-Raja 5 yang berpenyakit kusta? Tiba-tiba kau jawab Petrus. Nah, bukan, yang berpenyakit kusta adalah siapa? Naaman, seorang panglima Raja Aram. Terus, di mana dia disembuhkan? Nah, baca di sini. Siapa yang sembuhkan dia? Nabi siapa yang dia datangi? Nabi Elisa. Apa yang Elisa suruh dia buat supaya dia sembuh? Nah, tuh banyak di dalam sini dituliskan ya. Gitu. Nah, jadi nanti kamu baca kisah ini sangat menarik. Kalau Pak Guru membaca nih lama sekali videonya. Oke. Terus di dekat sini saja kita baca ya. Pegawai-pegawainya ingin melihat kesembuhan Naaman, mendesaknya untuk melakukan apa yang diperintahkan Elisa. Bukankah jika Elisa menyuruh sesuatu yang sulit pun Naaman akan melakukannya demi kesembuhan dirinya? Akhirnya Naaman pun melakukan apa yang diperintahkan Elisa dan ia pun sembuh. Tuh kan, Nabi siapa yang menyuruhnya pergi mencelupkan diri? Nabi Elisa. Berapa kali dia mencelupkan diri? 7 kali. Terus apa lagi? Di sungai mana Nabi Elisa menyuruh dia mencelupkan dirinya? Ke dalam air. Sungai mana? Nah, tuh banyak sekali nanti ke kamu baca baik-baik kisahnya karena ini banyak keluar di ujian ya. Kita terus di bagian D. Jadi mana catatan kalian? Ini saja sedikit. Ya kan? Terus ini dibaca. Jadi baru sedikit tuh tugasnya. Oke. Bagian D. Kita bersyukur karena Tuhan Allah telah menolong kita. Ya, amin ya. Tuhan selalu memberikan pertolongan loh kepada papa mamamu di rumah, sehingga papa mamamu di rumah bisa dalam keadaan sehat, kuat, mencarikan kalian makan. Itu pertolongan Tuhan. Kalian masih sehat itu karena pertolongan Tuhan loh, bukan karena kalian muda, kalian cergas, kalian pintar, kalian masih kuat antibody, bukan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Allah sebagai sumber pertolongan tidak hanya menolong ketika kita sedang sehat, tetapi juga ketika kita sakit. Tuh Pak Guru sudah cakap tadi kan, tidak hanya dalam sukacita tetapi juga di dalam duka cita. Betul sekali. Kamu dalam duka cita sekalipun
Tuhan tetap tolong. Kamu bersedih sekalipun, Tuhan tetap tolong. Nah, nanti ditulis ini ya. Nanti ditulis ini di rumah karena ini catatan yang sangat penting. Sekarang baca jawab kotak biru di bawah sini. Tulislah salah satu pengalaman ketika Tuhan menolongmu. Nah, kamu tulis di sini ya. Ketika Tuhan menolong, coba ingat-ingat Tuhan menolongmu dari apa ini? Ayo, baru kamu tulis di sini. Pengalamanku begini, jawab begini, kamu ceritakan begini ya. Pengalamanku pernah satu ketika saya begini, lalu Tuhan menolong saya begini dan begini ya. Jangan satu baris doang ya, nanti Pak Guru marah kalian itu. Jadi dipikirkan kata-kata bagaimana caranya untuk bersaksi dan menuliskan kesaksian itu di sini pasti memberkati Pak Guru. Oke? Bagian E. Memahami penderitaan orang sakit. Pernahkah kamu melihat orang sakit? Bagian E. Pernahkah kamu melihat orang sakit? Bagaimana kehidupan bagaimana tampak orang sakit itu? Lemah lesu kan mukanya, ya kan, lesu matanya, suaranya tidak kuat, ngomongnya tidak segar, tidak kuat. Nah, begitulah orang sakit. Apakah kamu pernah mengunjungi orang sakit? Pernahkah kamu ikut mamamu pergi kunjung orang sakit? Pergi tengok tante muka yang sakit, om muka yang sakit, atau siapa gitu? Menurut pengamatanmu biasanya apa saja yang mereka ceritakan ketika dalam keadaan sakit? Tuliskan pengalamanmu di sini ya. Ketuliskan begini. Pengalamanku pernah pergi bersama mama atau papa mengunjungi tante, om, tetangga atau siapa yang sakit. Lalu dia ceritakan yang dia sakit karena begini, kena panas, kena hujan, kena begini, kena begitu. Ya, nanti kamu ceritakan. Ini tidak usah dulu kita buat. Tapi kalau kamu bisa pecahkan ini, misalnya ini apa? Ini adalah huruf Yunani ya. Ini adalah huruf Yunani. Oke. Ini sama dengan A. Alfa. Berarti ini A. Terus ini apa ini? Ayo coba kita cari. P ya. A berarti AP. Nanti kamu pecahkan ya. Terus ini huruf apa? A lagi kan? Terus ini huruf apa? Seolah-olah berbentuk Y. B rupanya. Berarti apa? B. O. I rupanya ya. Apa? B. Pasti L dan A. Mana ini? Apabila ya. Mana tadi itu? Ini L kan? Nah begitu. Berarti ini adalah apabila I, apa itu? I, terus apabila iya. Terus di sini apa ini? Ini apa? Yuk. Mana itu? Oke, nanti kamu cari di rumah ya. Pak Guru sudah kasih kalian 2 contoh perkataan. Nanti dijawab di rumah apa arti dari perkataan Yunani ini. WhatsApp ke Pak Guru ya. Oke, kita lanjut di bawah. Apa yang kamu pahami dari kalimat tersebut khususnya jika dihubungkan dengan pelajaran Allah penolongku yang setia? Apa yang kamu pahami dengan kalimat ini? Ayo. Yang kamu pahami coba hubungkan dengan Allah penolongku yang setia. Iya, yang saya pahami adalah apabila saya sakit begini-begini, Tuhanlah sumber pertolonganku yang setia. Begitu cara jawabnya ya. Oke, kita lanjut ke rangkuman. Nanti kamu tulis ini penting sekali. Sehebat-hebatnya manusia,
kita tetap membutuhkan pertolongan Tuhan Allah, baik ketika kita mengalami sukacita maupun ketika kita sedang mempunyai masalah atau duka cita, ya. Amin. Tuhanlah sumber pertolongan kita. Jadi kamu nanti baca ini semua, lalu tulis juga, hayati dalam kehidupan kalian, karena ini bagus sekali untuk membangun iman kalian. Di akhir video ini mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo kita berdoa. Sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Allah Maha Baik, terima kasih atas semua pertolongan Tuhan Allah bagiku. Tuhan Allah selalu menyertai dan menolong ketika aku sehat atau sakit, gembira atau sedih, dan dalam setiap keadaan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan Allah dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Oke, kita selesai pembelajaran kita. Simpel sekali kan pembelajaran kita pagi ini. Pak Guru minta tolong nih, kamu ulang-ulang tengok ini video sampai kamu memahaminya. Apa yang disuruhkan di sana tadi kamu kerjakan, Pak Guru tunggu. Sampai jumpa lagi. Shalom.